Jadi uang semakin tipis itu bukan perasaan aja ya Nes ya, tapi memang itu real ya. Kalau biaya hidupnya makin mahal, uangnya mau didiemin atau dikelola dengan lebih bijak? Halo Manulifers, selamat datang kembali di podcast Ngobrolin Uang biar makin melek finansial. Beberapa hari terakhir, banyak dari kita mungkin mengalami hal yang sama. Isi bensin yang biasanya segitu-segitu aja, tiba-tiba kok terasa jauh lebih mahal ya? Belum lama ini, memang harga BBM non-subsidi resmi naik. Contohnya, Pertamax Turbo naik dari sekitar 13 ribuan ke 19 ribuan per liter. Dan Dexlite yang sebelumnya belasan ribu sekarang di kisaran 26 ribu per liter. Begitu BBM naik, obrolannya langsung melebar. Harga barang ikut naik, biaya hidup makin berasa, dan akhirnya muncul pertanyaan besar. Kalau kondisinya kayak gini, investasi masih relevan nggak sih? Dan di tengah kondisi seperti ini, ada satu peran yang sering disepelekan, tapi justru makin krusial, yaitu agen. Karena saat berita makin ribut, nasabah butuh orang yang bisa bantu mereka mikir lebih jernih, bukan ikut nambah panik. Hari ini kita mau ngobrol santai soal itu. Oke, Garis. Yes. Kita mulai dari realita yang paling dekat ya. Waktu BBM non-subsidi naik ya, contohnya ya tadi Dexlite yang sekarang sudah mencapai 26 ribu per liter ya, Nes. Itu orang langsung ngerasa, kok hidup makin mahal ya. Secara ekonomi, kenaikan ini akan berdampak kemana aja ya, Nes? Dampak yang paling cepat itu akan terasa ke harga distribusi dan juga transportasi, Foni. Saya kasih contoh, misalnya kita punya restoran kecil. Setiap hari kan kita harus beli bahan dasar buat makanan tersebut. Yang tadinya harganya misalnya 12.000, sekarang jadi 19.000. Dari situ aja harga dasarnya udah naik tuh untuk membuat sebuah makanan. Nah, jadi khawatirnya makanannya nanti akan semakin mahal nih, Fon. Nah, jadi begitu BBM naik, ongkos naik, biaya buat produksinya juga ikutan naik gitu. Nah, ini nanti khawatirnya akan tercermin pada harga barang kita sehari-hari. Nah, jadi wajar sebetulnya kalau kita sebagai manusia bilang, oh uangnya kok makin tipis ya gitu ya. Jadi dan itu wajar sih, Pon. Jadi uang semakin tipis itu bukan perasaan aja ya, Nes ya, tapi memang itu real ya. Yes, dan di sini sebetulnya penting banget kita nggak cuma nyimpan uang aja, tapi kita tahu strategi pengelolaannya dengan kendaraan investasi yang tepat sih. Oke, nah di lapangan banyak orang bilang kan, sekarang semua serba mahal nih. Tunggu stabil dulu deh kondisinya. Nah pola pikir seperti itu benar nggak, Nes? Wajar secara emosi, tapi kurang bijak secara perencanaannya, Fon. Jadi kita harus ingat bahwa inflasi itu adalah hal yang pasti dan sayangnya dia jalan terus. Saya kasih gambaran mungkin inflasi rata-rata di Indonesia 10 tahun terakhir ya. Itu mungkin ada di range sekitar 3-4% per tahun. Jadi 10 tahun yang lalu sebuah barang yang harganya 100.000 bisa aja hari ini harganya 130-140.000. Jadi dari sana aja udah kelihatan, oh inflasi ini real ya. Jadi kalau uang kita hanya disimpan aja, nggak ditaruh di mana-mana, sementara harga kebutuhan naik pelan-pelan, nilai uang itu bisa tergerus dengan sendirinya, Fon, sayangnya. Oke, berarti artinya inflasi itu bukan cuma soal harga naik ya, tapi juga soal waktu yang terus berjalan ya. Yes, dan investasi itu juga bukan cuma soal cari momen, tapi bagaimana kita mengelola keuangan secara konsisten di berbagai kondisi, termasuk salah satunya kondisi seperti saat ini. Gitu. Oke, nah saya beralih ke Kolukaste.
Kalau Kas, kita ngobrol jujur nih ya kok ya. Begitu BBM naik, terus juga ya tadi inflasi ramai kan di mana-mana. Banyak nasabah yang kemudian WhatsApp agent-agent nih kok. Nah, sebagai agent, bagaimana caranya supaya tetap tenang menghadapi kondisi seperti ini? Oke, menurut saya ya di momen seperti ini justru agent itu dituntut bukan punya jawaban yang instan, tapi punya perspektif yang benar. Kalau agentnya ikut panik, nasabahnya pasti makin ragu. Jadi saya mulai dari realita. Jadi harganya memang naik, tapi hidup itu nggak berhenti cuman sampai itu aja. Dari situ baru saya ajak nasabah berpikir, kalau biaya hidupnya makin mahal, uangnya mau didiemin atau dikelola dengan lebih bijak. Jadi, agent itu bukan menenangkan lewat janji ya, tapi lewat logika gitu ya kok. Iya, betul. Jadi agent bukan datang bawa harapan kosong, ya, tapi bantu nasabah melihat gambaran jangka panjang. Itu yang buat mereka orang lebih tenang. Oke, nah kok kalau dari sudut pandang pengelolaan dana nih kok, nah, seberapa penting peran agent di situasi inflasi seperti ini? Oke, menurut saya sangat penting. Karena strategi dan pengelolaan dana bisa aja bagus, ya. Tapi tanpa agent yang mampu menjelaskan dengan bahasa yang mungkin manusiawi, nasabah akan melihat semuanya lewat emosi. Agent adalah jembatan antara data dan kehidupan nyata. Dan di kondisi sekarang ini, agent yang paham justru bantu nasabah untuk tidak mengambil keputusan yang mungkin bisa disesali di kemudian hari. Oke, jadi hari ini kita belajar satu hal penting. BBM naik dan inflasi naik itu nyata dan dampaknya benar-benar terasa. Tapi di tengah hiruk-pikuk kondisi ini, peran agent justru makin relevan. Bukan sebagai penjual, tapi sebagai partner berpikir. Saat berita bikin panik, agent yang paham bisa membantu nasabah mengganti kekhawatiran menjadi keputusan yang lebih tenang dan terarah. Karena finansial yang sehat bukan lahir dari kondisi yang selalu ideal, tapi dari keputusan yang tepat di tengah kondisi nyata. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrolin Uang episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.